Tapi intinya adalah setelah saat-saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang, masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum. Masih bersama pengawat politik Associate Professor of NIPA School of Administration Jakarta atau STIA LAN yang juga menulis buku Local Politics Dynamic A Game Theory of Perspective, Dr. Ratri Istania. Mbak Ratri, kita tadi sudah berbicara soal sejak diumumkan oleh KPU, kemudian ada sengketa pemilu yang diselesaikan oleh MK. Begitu lama masa penantian presiden terpilih untuk dilantik 20 Oktober. Dan semuanya nervous. Memang kenapa lama? Karena itu mengakomodasi 2 putaran. Ada wacana yang kemudian rasanya cukup dianggap gila. Ya udah, lain kali kalau begini Pilpres itu cukup 1 putaran saja. Samakan dengan pilkada di luar DKI Jakarta. Seberapa menurut masuk akal sebenarnya wacana ini, Mbak Ratri? Kalau dilihat dari yang di lapangan terjadi, itu kan menjadi masuk akal, Mbak Rosi. Karena apa? Karena apapun ternyata sistem yang kita gunakan, terlepas dari berapa putaran begitu kan. Nah sekarang wacana 1 putaran, itu kan melihat kecenderungan yang ada. Nah, kita belajar melihat dari apa yang sudah terjadi. Yaitu? Ujung-ujungnya begitu kan, baik itu kita sistem pemilunya seperti apa kan nanti yang berkuasa nanti itu koalisi juga, gitu kan. Tapi gini, coba ingatkan kita semua, dulu apa filosofinya? Harus 50% persatu kan, jadi pilpres secara nasional dan juga pilkada Jakarta, di luar itu 1 putaran. Waktu itu kan sebenarnya filosofisnya supaya dapat mayoritas kan, sehingga mengakomodasi 2 putaran begitu. Nah, apa itu masih sekarang relevan? Mendapatkan pemenang yang mayoritas. Kalau akhirnya si pemenang mayoritas itu juga tetap harus menggandeng partai-partai di luar pendukungnya supaya di parlemen ia tetap menjadi majority government. Ya kalau kita mau memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa demokrasi itu masih ada dan 50% itu masih ada misalnya begitu, kan mestinya begitu ya idealnya kan. Akan tetapi ini kan sekarang kita berbicara mengenai elit dan kepentingan elit-elit partai itu seperti apa. Yang terjadi di dalam dibalik setelah Pilpres itu ada transaksi-transaksi dan itu yang sekarang tampaknya majoritarian itu tidak menjadi hal sesuatu yang penting, karena yang penting adalah majoritarian untuk yang presiden ya maksudnya. Untuk yang presiden, nah, itu menjadi tidak penting. Karena seberapapun dia mayoritas, dia tetap harus merangkul partai-partai di parlemen. Ciri dari sistem presidensial itu seperti itu, Mbak. Pada akhirnya kan harus semua, apalagi proporsional ya, Mbak ya. Kan harus dirangkul. Tapi kan sebenarnya mayoritas, karena kita sistem presidensial makanya kita harus presiden terpilih harus mendapatkan mayoritas. Mengapa kemudian itu terasa menjadi tidak relevan lagi? Karena apapun, suara berapapun yang dibanyak, sebesar apapun dia tetap harus mendapatkan atau menjaga supaya suara dia di parlemen, supaya program-programnya berjalan, maka ia harus mendapatkan suara yang sebanyak mungkin di parlemen. Mencontoh apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di 2019. Iya. Paling tidak 1, untuk sistem pemilu seperti itu kan memilih siapa yang akan menjadi presiden, begitu kan, sehingga harus lebih dari 50%. Itu ketahuan secara mutlak dia memperoleh suara dan legitimate bahwa dia itu kan jadi presiden yang the next. Kemudian yang mungkin dipikirkan sekarang ini adalah proses dari nanti policy formulation yang ada di parlemen supaya berjalan tanpa halangan berarti. Dan itu saya kira itu merupakan akhirnya bentukan dari sistem politik di Indonesia itu seperti itu.
Jadi Anda termasuk yang setuju nggak dengan wacana ketika harus ada evaluasi sistem pemilu, lalu kemudian ada pemikiran ya sudah pilpres disamakan saja dengan pilkada, cukup 1 putaran, hemat biaya, dan siapapun yang terpilih dengan suara terbanyak dari beberapa kandidat itu, toh dia harus merangkul juga partai politik di parlemen. Anda setuju 1 putaran cukup untuk pilpres? Kekuatan pengecek itu kan jadi nggak ada, Mbak. Kekuatan pengecek itu kan kita butuhkan untuk bisa apa-apa yang sekarang sedang dijalankan dan apa yang nanti akan dijalankan dalam bentuk policy, bila tidak berkontribusi terhadap masyarakat banyak, itu kan harus dicek. Kalau misalnya kita begitu menyerahkan ya udah 1 putaran saja, karena toh sama-sama saja, tetap saja kita harus merangkul semua, misalnya begitu. Jadi Anda ingin mengatakan bukan soal 1 putaran 2 putarannya, bukan. Tetapi bagaimana partai-partai yang kalah atau memang tidak mendukung presiden terpilih, mbok punya harga diri, jangan masuk dalam kabinet dan berjuanglah di luar kabinet. Dan satu hal lagi mungkin yang harus diperhatikan, partai yang sudah ada dalam koalisi dan menang begitu kan, mereka juga harus percaya diri kan. Ya sudah, nggak usah ngajak-ngajak yang lain begitu. Anda bisa jalan dengan sendirinya. Itu kan jadi pembelajaran terhadap bila kita memang masih mendukung sistem yang namanya demokrasi. Masyarakat juga akan lihat, oh kita punya orang-orang di luar sana, yang di luar parlemen, yang bukan koalisi pendukung presiden, tapi masih bersuara. Itu memberikan kepercayaan diri sekarang kepada masyarakat bahwa sistem ini masih hidup. Menitipkan suaranya pada orang-orang yang berada di luar koalisi, sekiranya yang di koalisi, yang ada di parlemen, merumuskan satu kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Ingat Mbak, infrastruktur politik itu masyarakat kan butuh saluran. Saluran kan juga cuma 1. Oke, jadi kalau misalnya ada ketum partai politik atau politisi mengatakan, ya karena kita masuk kabinet itu bukan berarti kita tidak kritis, kita tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Anda percaya itu? Itu agak sulit dilakukan ya. Dan itu menunjukkan apa message-nya? ambigu ya, Apa message-nya? mau diajak ke kabinet, mau terima jabatan menterinya, tapi Saya kira beranilah tapi di parlemen digerogotin juga. Itu justru mencerminkan ke sebuah politik yang sangat tidak etis. Mau jabatan kursi menteri, tapi di parlemen tetap digebukin, itu nggak etis lah. Jadi buat Anda saat ini yang Anda ingin katakan adalah, inilah gunanya kita pemilu 5 tahun sekali, hormati presiden terpilih, dia memang harus diberikan kepercayaan, ruang untuk menentukan siapa yang ada dalam kabinetnya, yang memang tidak sejalan atau berkampanye berbeda dengan presiden terpilih, tahu dirilah dan serahkan pada mereka yang telah berkeringat memenangkan Prabowo Gibran. Tetap kritis, berada di luar bukan berarti diam kan, harus tetap kritis karena itu pendidikan bagi masyarakat lainnya. Baik, Dr. Ratri, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih juga Anda menyaksikan program Rosi. Saya Rosyana Silalahi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.